Oke, mari kita mulai. Coba bayangin kita kembali ke Nusantara abad ke-16, sebuah wilayah dengan ratusan, ya ratusan bahasa yang berbeda. Buat bangsa Eropa yang baru datang, ini bukan cuma soal bahasa loh, ini adalah kunci buat segalanya. Perdagangan, kekuasaan, dan ambisi membangun imperium. Nah pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa membobol kode bahasa di Nusantara yang super beragam ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia gambaran besar dari pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu teka-tekinya. Lalu kita ikuti jejak rempah-rempah, temukan senjata rahasia bahasa mereka, dan lihat gimana bahasa membentuk segalanya, mulai dari urusan keyakinan sampai pemerintahan. Oke, kita mundur ke abad ke-16. Saat itu, Nusantara itu bukan satu negara kayak sekarang, tapi lebih mirip kumpulan ribuan pulau, budaya, dan yang paling penting, bahasa yang beda-beda. Buat orang luar, ini kayak masuk ke tempat di mana semua orang ngomong bahasa yang berbeda. Bingung kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah lautan bahasa yang begitu beragam, gimana caranya mereka berkomunikasi? Dan ini bukan cuma soal tawar-menawar harga cengkeh loh. Ini soal negosiasi perjanjian, membangun aliansi, dan ujung-ujungnya soal kendali. Untuk cari jawabannya, kita mesti follow the money dulu nih. Jadi, pendorong paling awal buat komunikasi itu murni karena alasan ekonomi. Semuanya berpusat pada satu hal yang waktu itu dicari-cari banget di seluruh dunia. Rempah-rempah. Coba bayangin, cengkeh, pala, lada, waktu itu harganya bisa lebih mahal dari emas. Keinginan buat mengontrol perdagangan inilah yang jadi mesin penggerak utama penjelajahan Eropa. Dan ya jelas dong, kita nggak bisa dagang kalau nggak bisa ngomong. Logikanya sebenarnya simpel banget. Pertama, mereka harus cari rempah-rempahnya. Kedua, mereka harus nego harga. Nah, buat melakukan itu semua, ya harus bisa komunikasi kan? Nggak mungkin dong dagang cuma diam-diaman. Kebutuhan ekonomi inilah yang langsung menciptakan kebutuhan bahasa. Tapi kan nggak mungkin juga mereka belajar ratusan bahasa lokal. Bisa pusing 7 keliling. Jadi ya, mereka nggak melakukan itu. Malah, mereka nemuin jalan pintas yang jauh lebih cerdas. Sebuah bahasa yang ternyata udah jadi kunci untuk membuka seluruh wilayah. Nah, konsep ini namanya lingua franca, atau gampangnya bahasa jembatan. Bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang bahasa ibunya beda-beda biar bisa saling ngerti. Dan untungnya banget buat orang Eropa, di Nusantara tuh udah ada bahasa kayak gitu. Dan kunci itu adalah bahasa Melayu. Walaupun bukan bahasa ibu bagi kebanyakan orang di Nusantara, bahasa ini udah jadi bahasa perdagangan yang dipakai di seluruh kepulauan selama berabad-abad. Jadi orang Eropa ini nggak perlu susah-susah bangun jembatan komunikasi dari nol. Jembatannya udah ada, mereka tinggal lewat aja. Kalau dilihat gini, pilihannya jadi jelas banget kan? Di satu sisi ada ratusan bahasa daerah yang, wah rumit banget buat dipelajari dalam waktu singkat. Di sisi lain, ada satu bahasa, bahasa Melayu, yang strukturnya lebih simpel, gampang diadaptasi, dan yang paling penting udah dipakai di mana-mana buat dagang. Jelas pilih yang praktis dong. Dan ini buktinya kuat banget loh. Bahasa Melayu itu bukan cuma buat ngobrol di pasar. Ini adalah bahasa diplomasi tingkat tinggi. Jadi waktu ada perjanjian-perjanjian penting yang mengikat cara hukum antara penguasa lokal sama kekuatan Eropa, nulisnya ya pakai bahasa Melayu. Tapi kan ceritanya nggak berhenti di urusan jual beli aja. Begitu orang Eropa mulai tinggal dan menetap, kebutuhan buat komunikasi ini jadi makin meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, jauh melampaui urusan dagang semata. Jadi orang Eropa ini datang bukan cuma buat mampir, tapi mereka bangun pemukiman buat tinggal lama. Selama berabad-abad, pos dagang kecil-kecilan itu berubah jadi pemukiman, terus jadi kota. Nah, setiap tahap ini bikin kebutuhan komunikasi harian jadi makin penting dan makin dalam. Dan disinilah bahasa itu benar-benar dipelajari. Bukan di kelas formal, tapi ya di lapangan. Ngobrol sama pekerja lokal, sama tentara, sama mitra dagang. Tiap obrolan itu ibaratnya kursus bahasa informal yang terjadi setiap hari. Terus, ada faktor lain lagi, agama. Para misionaris ini, buat menyebarkan keyakinan mereka butuh lebih dari sekedar bahasa pasar. Mereka harus bisa ngomongin konsep-konsep yang rumit kan? Ini yang mendorong mereka jadi ahli bahasa pertama di wilayah ini, sampai bikin kamus dan buku tata bahasa segala. Oke, sekarang kita lihat pergeseran penting. Dari yang tadinya alat buat interaksi, bahasa jadi alat administrasi. Soalnya gini, buat bangun dan ngatur sebuah wilayah jajahan, komunikasi aja nggak cukup, perlu ada kontrol. Dan kontrol itu mulainya dari informasi. Coba deh, kita pikirin. Mau narik pajak, ya harus tahu dong, tanah ini punya siapa. Mau mengerahkan tenaga kerja,
Ya harus punya data penduduk desa. Mau memetakan sumber daya alam, harus tanya orang lokal. Intinya, setiap langkah pemerintahan kolonial itu butuh banget melintasi jembatan bahasa ini. Dan mesin birokrasi ini nggak bakal jalan tanpa dua peran super penting, juru tulis dan penerjemah lokal. Mereka ini ibaratnya jembatan hidup, jadi roda penggerak yang bikin perintah dari Eropa bisa dimengerti di tingkat desa, dan sebaliknya, informasi dari desa bisa sampai ke pusat kekuasaan kolonial. Nah, jadi kalau kita rangkum semuanya, kita bisa lihat kalau bahasa ini perannya ganda dan kompleks banget. Dia bukan cuma satu hal, dia bisa jadi jembatan, tapi di saat yang sama, dia juga jadi sebuah alat. Jadi nggak ada tuh momen aha yang tiba-tiba bikin semua orang ngerti. Proses memecahkan kode bahasa di Nusantara ini adalah sebuah evolusi yang panjang. Dimulai dari kebutuhan praktis buat dagang, terus diperdalam lewat interaksi sehari-hari, dan akhirnya diasah jadi alat buat memerintah. Dan inilah inti dari semuanya. Bahasa dalam cerita ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, bahasa jadi jembatan yang menghubungkan budaya dan menciptakan pemahaman. Tapi di sisi lain, bahasa juga jadi alat yang ampuh buat administrasi, buat kontrol, dan buat menegakkan kekuasaan kolonial. Dan pertanyaan ini sebenarnya masih relevan banget sampai sekarang. Kapan sih bahasa itu jadi jembatan yang menyatukan kita, dan kapan ia berubah jadi alat kekuasaan? Kisah di Nusantara ini jadi pengingat kuat bahwa bahasa itu nggak pernah netral. Bahasa bisa membangun dunia, tapi kadang bahasa juga bisa menaklukkannya.